Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, maba'du. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur penonton setia channel Indonesia Jaya? Mudah-mudahan sedulur-sedulur sehat selalu, berkah usia, panjang umur, selalu diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan membongkar sedikit terkait mengapa pondok pesantren Al Zaitun ini sulit untuk dibubarkan. Berbeda hanya dengan pesantren-pesantren yang lain. Tatkala pesantren yang lain melanggar suatu syariat atau melanggar aturan pemerintah, maka mudah untuk ditelusuri, untuk diinterogasi, untuk dibubarkan. Tapi lain halnya dengan pondok pesantren yang satu ini, yaitu pondok pesantren Al Zaitun yang ada di Indramayu, sulit untuk dibubarkan. Mengapa demikian seperti itu? Maka ini perlu kita meneliti, membongkar terkait mengapa Al Zaitun ini sulit dibubarkan. Apakah memang Al Zaitun ini inisial S ini Sakri Mandraguna seperti itu, bagaikan angling dharma, atau seperti apa? Maka ini perlu untuk ditelusuri, untuk dibongkar terkait mengapa Al Zaitun sulit dibubarkan seperti itu. Tapi maaf sedulur-sedulur, bukan saya yang membongkar terkait penyebab Al Zaitun ini sulit dibubarkan, karena saya bukan peneliti demikian. Oleh karena itu, tatkala memberikan penelitian maka harus kepada ahlinya. Karena ada dalam keterangan, idza amro goli ahli pantadur sata. Jika suatu perkara diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggu akan kehancurannya. Maka ini perlu mendatangkan pakar ahli peneliti terkait pondok pesantren Al Zaitun sulit dibubarkan. Cek videonya menurut pakar kepala ahli. Simak, pahami sedulur-sedulur. Juga karena saya bilang, Syekh asli Sebunganyar ya, dukun Gresik. Enggak, saya dari Menes. Loh, saya udah ketemu sama adik Anda Wahib. Saya sudah ketemu dengan ibunya Panji Gumilang, saya datengin. Jadi ya Panji Gumilang ya mohon aja, kalau dibilang sakti nggak sakti juga. Apanya yang sakti? Kita hanya yang terlalu lemah ngadepin dia. Maka itu dalam hal itu serang ya, saya ingin orang-orang yang mendukung Al Zaitun, terutama Hendro Priyono kepala BIN, harus diperiksa. Ya. Karena hasil penelitian kami yang menjadi buku dan sebagainya, itu dibilang buku iblis, kita diancam. Lebih baik MUI bergandengan tangan dengan kepolisian. Karena terus terang ya, sejak 2001 Baintel Kampori dan Bareskrim Polri itu sudah bergandengan tangan untuk membongkar Al Zaitun. Tapi kan saat itu masih ada Hendro Priyono, masih ada Dai Bahtiar. Jadi kemarin di TV One ada Mustafa Nara bilang Dai Bahtiar tuh sudah, oh dia kok yang menghalang-halangi Dai Bahtiar. Ini punya bukti ya Mas Taufik? Punya bukti. Tidak asal bunyi saja ya? Pak Engkes van Hilep, ya Irjen Pol Engkes van Hilep, Kabir Eskrim saat itu, saya sudah menghadap Kapolri, Pak Dai Bahtiar. Jawabannya apa? Pak Engkes, maaf ya, saya buka aja. Pak Engkes itu kan orang begini. Al Zaitun itu Islam, pesantren. Jangan kita polisi dituduh anti-Islam. Dan saya orang Indramayu, kata bedak itu. Ponakan saya di situ, keluarga saya di situ, saya tahu. Lu gimana kok urusan profesionalisme kepolisian, hasil penyidikan dilaporkan, tapi dibantah hanya urusan keluarga, anaknya di situ, ponakannya, ini kan nggak benar. Bahkan di zaman di eranya Pak Saleh Saab, ya, di Baintelkam sama Reskrim udah sama-sama jalan kok. Jadi saya pikir hal yang terpenting yang harus kita ketahui adalah Al Zaitun itu cuma cover. Di luar itu adalah ada sayap teritorial. Al Zaitun itu sayap fungsional. NI KW9 adalah sayap teritorial yang ada di Jakarta Raya, di Bandung. Barusan Anda mengatakan bahwa Panji Gumilang tidak sakti. Buktinya orang-orang yang ada di sekitarnya bukan tokoh sembarangan. Sosok-sosok penting juga. Ya, bisa melekat sama Panji Gumilang. Enggak juga sih. Mereka orang-orang yang dibohongi aja sama Panji Gumilang dengan kemegahannya itu.
Iya, saya pikir Pak Muldoko nggak ngerti juga, kasihan juga tuh. Kok KSP nggak ngerti apa-apa itu. Muldoko bilang ngawur loh, tuduhan soal dia dekat dengan Panji Gumilang itu ngawur sama sekali Pak Taufik. Barusan kami tayangkan beberapa kali di TV One. Ngawur itu katanya. Iya, harusnya kan dia tanya dong ke polisi. Dia kan KSP. Ini embahnya kesesatan nih Panji Gumilang ini. Mbah kesesatan hari ini rekrutmen ada 1.000 yang udah daftar Pak Taufik Hidayat. Ah, bohong aja itu. Sekarang, ya bagaimana nggak 1.000, Pak? 1.000 tuh orang-orangnya dia doang. Jadi kalau mereka tuh ingin dihajar, ingin dihujat dan sebagainya, itu sudah ada ayat antivirusnya. Sungguh mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan menyempurnakannya. PPATK sudah menemukan, ini saya buka aja, sudah menemukan aliran dana mencurigakan di zamannya Pak Yunus Hussein yang masuk ke Al Zaitun. Ada yang dari Bank CIC, kemudian berubah dari Bank Senturi. Datanya jelas itu. Datanya Oke, ternyata demikian penyebab Al Zaitun sulit dibubarkan, saudara-saudara. Al Zaitun ini sulit dibubarkan, ternyata banyak backingan yang memang backingan ini memiliki jabatan di pemerintahan yang sangat strategis, sangat berpengaruh, sehingga tatkala salah seorang kepolisian atau lain halnya memberikan instruksi untuk membubarkan Al Zaitun, maka ini bertolak belakang dengan pejabat-pejabat yang memang memiliki jabatan yang sangat strategis, saudara-saudara, seperti itu. Tapi insya Allah dengan bersatunya umat Islam di seluruh dunia, misalkan tidak seluruh dunia atau seluruh Indonesia saja bersatu untuk membubarkan Al Zaitun, maka insya Allah sekuat apapun Al Zaitun maka akan mudah untuk dibubarkan dengan wasilah bersatunya umat Islam di seluruh Indonesia. Karena apa? Al Zaitun ini memang menyimpang dari aturan syariah dari berbagai lini, baik ranah fikih, ranah tauhid, ranah akidah. Ini sangat-sangat bertentangan dengan ijma kesepakatan ulama dan melanggar aturan syariat Islam seperti itu. Maka perlu untuk dibubarkan. Jika ditetapkan atau jika didiamkan saja Al Zaitun ini, tidak ada instruksi dari pemerintah untuk dibubarkan, maka ini sangat berbahaya seperti itu. Karena apa? Lumbung kesesatan, lumbung paham-paham yang menyimpang dari aturan Islam, yang menyimpang dari aturan syariah, menyimpang dari aturan kesepakatan ijma ulama, ini berada di pondok pesantren Al Zaitun ini dengan paham-pahamnya yang aneh, menafsirkan Al-Quran dengan serta-merta tanpa suatu ilmu, kemudian berfatwa bahwa berzina itu boleh, kemudian berfatwa lagi bahwa khutbah Jumat boleh oleh perempuan, kemudian sab dipisah-pisah, azan yang tidak boleh dipanjangkan atau tidak boleh di suara merdukan. Ini sangatlah bertentangan dengan aturan-aturan kesepakatan ijma ulama. Maka perlu ada tindak lanjut dari para pemerintah untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh terkait kesesatan Al Zaitun ini. Jangan dilutuh-lantahkan tempat pondok pesantrennya, tapi bubarkan pemahaman-pemahaman yang sesat yang ada di pondok pesantren Al Zaitun, kemudian isi dengan paham-paham yang sesuai dengan aturan syariat Islam, dengan isi dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang memang sama memiliki aturan dalam berfikih bermadhab, baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, atau mengikuti akidah yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insya Allah jika seandainya Al Zaitun diurus dengan ulama atau diurus oleh ulama-ulama yang memang berkompeten, memiliki kredibilitas dalam keilmuan, maka insya Allah pondok pesantren Al Zaitun ini akan semakin maju, akan semakin melejit terkenal ke seluruh seantero dunia, insya Allah. Tapi lain halnya jika diurus oleh paham-paham yang sesat, maka akan hancur dengan sendirinya, insya Allah. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Yunus Sanjaya ini.